Enggak kentang. Oke. Untuk itu. Cek satu dua tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat mentadaburi Al-Qur'an. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam barisan umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, Amin. ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali rasanya hari ini saya di hari yang cerah ini ya, Alhamdulillah ya, di hari Sabtu ya, tanggal 1 ya, bulan November kalender baru ya, kita masih diberikan keistiqomahan ya untuk belajar dan mentadaburi Al-Quran. Insya Allah nanti akan dibimbing oleh Ustadz Adin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, silakan ya, kita langsung mulai ya. Siapkan Al-Qurannya. Hari ini kita akan tilawah ya, di halaman, ya mohon koreksinya kalau salah ya, di halaman 38 dan Iya. insya Allah nanti sampai dengan halaman ke 39 ya. Surat ke 234 ya. Silakan Bapak Ibu semuanya ya. Mohon bisa on kamera ya bagi yang tidak ada uzur ya, dan bisa on mic ya bagi teman-teman yang tidak ada halangan ya. Alhamdulillah sudah hadir ya bersama kita Ustadz Adin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rama. Ya, Alhamdulillah ya. Mengawali bulan baru, Alhamdulillah kita sudah istiqomah ya, kurang lebih ya sudah lewat bulan lah ya. Bulan Oktober, sekarang bulan November. Oke, silakan Ustadz Tafadol, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pak Rudi, Bu Muli, kemudian ada Bu Ani, Pak Ato, Bu Nur Faidah, dan yang lainnya. Yang mudah-mudahan semuanya yang hadir di majlis pagi hari ini Allah Ta'ala berikan kesehatan, sehat Amin. jasmaninya, sehat rohaninya, sehat dompetnya, sehat Amin. saldonya, sehat rezekinya, dan mudah-mudahan tilawah kita dan tadabbur kita menjadi keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Oleh karena Amin. itu, mari kita biasa memperbarui niat kita hadir di sini, yaitu ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita baca menyentuh hati kita semuanya. Ala jami'in niyatina salihah. Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب رب اغفر لي اغفر لي ولوالدي آمين. Baik, saya akan baca, kemudian bisa diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. Silakan. والذين يتوفون يذرون أزواجا يتربصن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا واعلموا أن الله غفور حليم حليم Ya, ro-nya ditebalkan. Ghafurun, ghafurun. غفور حليم Ro-nya ini tebal غفور dengan harokat. حليم غفور Kenapa ro-nya tebal? Karena حركة ضمة harokat domba. Baik, lihat. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تقرضوا لهن فريضة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة Ketika nun bertemu huruf ta, maka langsung diikhfakan ke huruf ta. Yang ta, sama-sama. طلق Baik. Jadi bukan in, tapi langsung ke huruf ta-nya ya. Yang ta, begitu. أو تقرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره موسع ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف Ya, ketika fa sukun maka dialirkan ma'ruf. معروف Ya. Mengapa? Karena fa punya sifat rokhawah, mengalir gitu ya. Ketika sukun. Haqqan 'alal muhsinin. حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفوا وقد فرضتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم إلا أن يعفوا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم
ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا Jangan lupa ada desisnya, hamesnya. Rukbana. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم والذين يتوفون ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج أزواجهم متاعا إلى الإخراج إن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا من معروف فيما فعلن في أنفسهن من معروف فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا حضر الموت فقال لهم الله موتوا أحياهم ثم أحياهم
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيضاعفه له كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط إليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Insyaallah sudah kita baca 2 halaman. Ya, selanjutnya siapa yang ingin disimak bacaannya? Ada Mbak Yiyin. Assalamualaikum Mbak Yiyin. Waalaikumsalam Ustaz. Insyaallah gimana kabarnya Mbak Yiyin? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Mbak Yiyin, bisa dibaca di satu ayat terakhir di ayat ke-245. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afa. Ya, qardan, ra-nya qardan, coba. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Ya, lahu itu juga panjang 5 harokat. Lahu ad'afan katsira. Lahu silakan. Lahu ad'afan katsira. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, baik. Ketika membaca wallahu ditekan, karena setiap tasdid ditekan membacanya. Setiap tasdid ditekan membacanya. Coba ditirukan, setiap tasdid ditekan membacanya. Ya. Maka tekan wallahu. Silakan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Baik, alhamdulillah. Yabsutu ini dalam bacaan situ ada tulisan sin, ya, yabsutu, ya. Jadi tulisannya sod, ya. Kemudian ada huruf sin, ya. Iya, baca. Bagaimana membacanya? Ya. Jadi
ada beberapa riwayat itu termasuk dalam gharib ya. Gharib itu artinya bacaan yang khusus di dalam Al-Quran. Maka tulisannya sod ya dibaca sin ya. Ya baksutu, ya baksutu. Ya. Jadi meskipun tulisannya sod ya membacanya sin. Ya baksut ya begitu. Nanti ada lagi ya bastoh ya. Kemudian amhumul musaitirun. Nah, nanti ada beberapa bacaan-bacaan gharib dalam Al-Quran yang memang antara tulisan dengan bacaannya berbeda membacanya. Termasuk ya baksutu ini. Ya. Baik. Alhamdulillah. Bayin, bagaimana perasaannya 1 bulan ini tilawah setiap hari? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Setelah baca Quran lebih tenang gitu ya. Iya. Allah Ta'ala mudahkan segala urusannya. Pekerjaannya jadi mudah. Alhamdulillah. Baik, bisa dibantu Mbak Yin membaca terjemah dari yang dibaca tadi. Insyaallah kita akan mentadaburi di ayat yang dibaca oleh Mbak Yin. Silakan. Barang siapa, monggo. Siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Masya Allah ya, barakallahu fiik. Di ayat 245 ini Allah Ta'ala memberikan sebuah motivasi. Motivasi bagi orang-orang yang berinfak dan bersedekah. Jadi sangat pas sekali ya rutinan kita. Insya Allah kebiasaan tiap pagi ini luar biasa. Setelah mengaji kemudian berinfak dan bersedekah. Ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang bersedekah, berinfak dengan sebuah ungkapan memberi pinjaman kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullah, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, qardhan hasanan, dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan baginya dengan kelipatan yang sangat banyak. Artinya apa? Sedekah yang kita keluarkan itu ya, itu dibahasakan sebagai meminjamkan kepada Allah, dan pasti akan kita dapatkan Bapak Ibu. Kita akan bisa mengambilnya kembali. Sehingga tidak berkurang uang yang kita sedekahkan, bahkan justru ya kita akan dilipat gandakan harta rezeki dengan lipat ganda yang sangat banyak. Ya, Masya Allah. Jadi apakah Allah Ta'ala membutuhkan pinjaman dari kita? Halo? Apakah Allah Ta'ala butuh Tidak, pinjaman Ustaz. dari kita? Tidak. Ya. Kenapa kok dikatakan meminjamkan kepada Allah? Ini sebuah kiasan untuk penghormatan, kemuliaan bagi orang-orang yang bersedekah. Dia telah memberikan pinjaman kepada Allah. Padahal Allah tidak butuh apapun dari makhluknya. Allah Ta'ala menyebutkan infak sebagai pinjaman kepada Allah agar apa? Manusia merasa dimuliakan dan termotivasi. Ya, kalau sudah sampai seperti ini ya, kita ini disebut sebagai orang yang meminjami Allah ya. Setiap kali kita berinfak, maka apakah masih berat kita untuk berinfak? Apakah masih kurang motivasi kita untuk berinfak? Sampai-sampai Allah Ta'ala memberikan istilah orang yang mau berinfak di jalannya Allah seperti memberikan pinjaman kepada Allah. Artinya apa? Barang siapa yang berinfak kepada Allah dengan qardhan hasanan, syaratnya apa? Dengan pinjaman yang baik. Apa pinjaman yang baik? Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua harus dari harta yang halal. Ya. Yang ketiga apa? Dengan infak yang terbaik, gitu ya.
Jadi infak yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memberikan kepada kita rezeki. Dan rezeki kita asalnya dari mana? Dari Allah. Maka keluarkan sebagian dari rezeki dari Allah ya dengan cara berinfak. Cuma saya tanya Bapak Ibu, biasanya kita keluarkan rezeki dari Allah ini sebagian besar apa sebagian kecil? Bagian kecil. Assalamualaikum. Padahal Allah Ta'ala berikan kepada kita rezeki besar apa kecil? Besar. Allah memberikan kita besar. Allah Ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang besar, tapi kita mengeluarkannya sebagian kecil. Maka harusnya bisa imbang. Ya usikum wa iya nafsi ya. Kenapa? Karena rezeki kita berasal dari Allah Ta'ala, dan tentu Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang berlipat ganda ya ketika kita menginfakkan sebagian dari harta kita. Bayangkan, infak itu sebagian loh ya. Dan Allah Ta'ala tidak menyebutkan nominalnya. Yang pasti ciri-ciri orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau kita mau melihat kita ini takwa apa tidak, maka salah satu indikasinya yunfiquna fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun sempit tetap berinfak. Masyaallah. Ya, dan nominalnya terserah begitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya kemudahan dari Allah untuk berinfak dengan nominal berapapun, yang penting infak. Masalahnya kalau sudah dikasih keluasan seperti itu tapi nggak berinfak, maka bermasalah. Ya, maka Allah Ta'ala akan melihat ya bagaimana nanti takaran ya rezeki yang diberikan. Infak Bapak Ibu dikatakan nafak ya, di Mesir itu ada namanya kereta bawah tanah yang dia bahkan bawah tanahnya itu bisa melewati bawah sungai Nil. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kami pergi dari Kairo ke Doi itu kota tempat kedutaan Indonesia berada ya, itu naik kereta bawah tanah melewati bawah sungai Nil. Ya. Kalau Indonesia mungkin sudah bocor ya, sudah banjir ya. Maka nafak dari kata infak dari kata nafak, artinya apa? Terowongan. Kalau kita mengeluarkan rezeki, maka Allah akan memberikan lagi. Begitu, mengisi lagi. Ya. Tapi kalau harta kita tidak dikeluarkan, ya sudah, Allah tidak akan mengisi. Begitu analogi daripada infak atau nafak. Maka infak itu adalah terowongan Allah mendistribusikan rezeki, dan terowongan kita mengeluarkan harta, sehingga semakin kita keluarkan harta, Allah akan mengisi kembali. Kalau kita tidak keluarkan, maka Allah juga tidak akan mengisi dan menambah. Kemudian Allah Ta'ala berjanji fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah. Ya. Maka qardun jadi bahasa Indonesia kredit. Ya. Kredit bahasa Arabnya qardun. Ya. Jadi kredit dari bahasa apa? Bahasa Arab, yaitu qardun. Ya. Bedanya kalau kita kredit ya. Kalau kita kredit itu kan bayar ya, bayar kemudian ada ribanya. Tapi kalau Allah Ta'ala mengistilahkan infak ya, Allah Ta'ala akan memberikan tidak hanya yang kita pinjami, tapi dengan balasan tambahan yang berlipat-lipat. Ya. Seberapa banyak lipatnya? Maka dalam surat Al-Baqarah dikatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsil habbah." Ya, ambatat sab'a sanabil, seperti 7 kali 100, 700 kali lipat. Masya Allah, gitu ya. Maka balasan dari Allah adalah 700 kali lipat. Ya. Kemudian ya apa balasan Allah berupa rezeki? Ya, tidak hanya berupa duit ya, karena rezeki itu bukan hanya gaji. Rezeki itu saat ini kita sehat. Rezeki itu saat ini kita bahagia. Rezeki itu saat ini kita istiqomah baca Quran. Itu adalah rezeki yang paling luar biasa. Kenapa? Karena buat apa banyak duit tapi hati merana. Buat apa banyak duit tapi malas baca Quran. Masya Allah. Jadi kita syukuri ya Bapak Ibu. Hari ini kita sudah dapat rezeki dari Allah. Berupa apa? Berupa istiqomah membaca Al-Quran. Kemudian Wallahu yaqbidu wa yabsutu.
Allah itu mampu menyempitkan dan Allah mampu melapangkan rezeki hambanya dalam waktu yang sangat cepat. Ya, jadi jangan dikira kita ini tidak mampu langsung diberikan rezeki nomplok dari Allah Ta'ala. Atau jangan kira orang-orang yang berkuasa, ya orang-orang yang, ya, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah sangat mudah memberikan kekuasaan kepada seorang, pun Allah sangat mudah mencabut kekuasaan dari seseorang, ya. Maka ini yang harus kita ingatkan bahwasanya Allah itu maha segalanya, maka kita minta sama Allah, ya, dan jangan lupa kita, dan jangan pernah bosan kita terus berdoa kepada Allah diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Ya, untuk apa? Untuk ibadah, masya Allah. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kita nanti dikembalikan. Apa maknanya? Mengingatkan bahwa semua harta akan kita tinggalkan, Bapak Ibu. Ya, hidup di dunia atau dunia adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Ya, ini sering saya sampaikan. Dunia adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Maka orang ketika sudah akhir hidupnya, dia akan meninggalkan dunia, termasuk hartanya. Ya, maka apa yang dibawa? Yang dibawa adalah harta yang diinfakkan. Ya. Jadi kira-kira kalau ada pertanyaan, harta kita dibawa mati apa tidak? Bawa. Di bawah. Gimana cara membawa mati harta? ATM-nya dimasukkan ke kain kafan, Banyak bersaudara, dompetnya Ustaz. Iya. ATM Dititipkan ke kita. Masjid Fatih Firdaus. Masya Allah, betul Banyak Mas Rama. bersaudara. Ya, jadi harta kita diinfakkan, itu cara membawa mati. Apalagi infak yang jelas adalah fisabilillah, di jalannya Allah, ya, termasuk infak yang nanti akan kita lakukan bersama, infak untuk Masjid Fatih Firdaus dan kegiatan-kegiatannya. Itu insya Allah sudah jelas infaknya di jalan Allah, dan itulah yang nanti akan kita bawa. Maka tabungan akhirat kita adalah seberapa besar infak kita yang kita keluarkan. Maka kalau sebelum-sebelumnya kita tidak pernah infak atau mungkin kurang infaknya, maka hari ini harus lebih baik. Setelah dapat ilmu ini, ya, harus mengamalkan. Ya, siap Bapak Ibu? Siap. Insya Allah. Siap meminjamkan harta kita kepada Allah? Siap. Insya Allah. Ya, berapapun jumlahnya, ingat Allah akan kembalikan. Maka kalau kita ingin dikembalikan dengan banyak, ya infaknya juga harus banyak. Ya. Maka pelajarannya, infak adalah investasi akhirat. Setiap rupiah yang kita keluarkan tidak akan hilang, tapi akan dikembalikan berlipat ganda. Bahkan para ulama mengajarkan, boleh kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya dulu infak ke Masjid Fatih Firdaus, dan sekarang saya sakit, ya Allah tolong kembalikan. Boleh, boleh seperti itu. Ya. Karena apa? Ya karena kita boleh meminta dan berhak meminta kepada Allah dengan doa. Ya. Bahkan infak itu adalah wasilah untuk dijauhkan dari musibah. Ya. Saya pernah cerita nih tentang bagaimana rumah saya mau kebakaran itu, ya, dan Allah selamatkan gara-gara sodakoh. Ya, masya Allah. Maka yakin as-sodakoh tadfa'ul bala, sedekah bisa menjauhkan kita dari musibah. Yang kedua, Allah memuliakan hamba yang berinfak dengan sebutkan peminjaman kepada Allah. Orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah, itu adalah sebutan yang mulia bagi orang-orang yang berinfak. Kalau nggak berinfak, ya tidak mendapatkan kemuliaan ini. Ya. Yang ketiga, jangan takut miskin, jangan takut kekurangan karena infak dan sedekah. Karena rezeki kita bukan karena simpanan, tapi rezeki kita karena Allah yang membukakan dan menutup rezeki tersebut. Ingat, infak itu maknanya terowongan. Semakin banyak kita keluarkan, semakin banyak Allah mengisinya kembali.
Yang keempat, ikhlas adalah kunci diterimanya amal. Maka qardon hasanan, pinjaman yang baik di sini adalah apa? Infak yang bersih dari riya, infak yang ikhlas, infak dari harta yang halal. Dan insya Allah dengan bisnis PP ini ya, yakin rezeki halal ini. Dan rezeki yang berkah. Kenapa? Rezeki yang kita dapatkan dengan cara membantu orang. Kita memberikan solusi kesehatan. Maka insya Allah istiqomah ya di bisnis BP ini, ya niatkan tidak hanya untuk berniaga, tapi niatkan membantu orang menjadi solusi kesehatan. Masya Allah akan menjadi berkah. Dan yang terakhir, semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, maka gunakan harta kita di dunia sebagai sarana untuk menyiapkan kehidupan abadi. Ya, kemarin saya diskusi ya dengan teman saya, seorang pembimbing rohani di salah satu rumah sakit Islam. Ya, beliau sering mendampingi orang-orang ketika sakaratul maut. Beliau sering mendampingi pasien-pasien yang akan meninggal dunia. Ya, beliau bercerita banyak kondisi orang-orang yang akan meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena sukses kita dilihat pada akhir hidup kita. Ya, ada orang yang saking sakitnya dicabut nyawanya, mereka berteriak-teriak. Ada yang kemudian mereka itu kejang-kejang. Ada yang sangat lembut sekali. Bahkan ada yang ketika mau dicabut atau nazak sempat membaca la ilaha illallah. Sempat mengucapkan Allah, Allah. Lah, bagaimana nanti kita akhir hidup kita? Apakah kita akan bisa mengucapkan la ilaha illallah? Apakah lisan kita ini nanti bisa mengucapkan Allah pada ucapan terakhir kita? Bahkan kata beliau, dari seluruh pasien yang pernah beliau dampingi, hanya 10% saja. Artinya sangat sedikit sekali orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Maka kita niatkan dengan baca Quran istiqomah ini, kita niatkan dengan sodako infak untuk fisabilillah. Mudah-mudahan menjadi sarana dimudahkan sakaratul maut kita. Di surat An-Nazi'at, ya, Allah Ta'ala bersumpah dengan dua jenis malaikat. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat menyakitkan. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut. Maka pilihannya dua. Nanti mau dapat malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat menyakitkan atau dengan lembut. Maka dalam tafsir ayat ini, orang-orang yang kehilangan iman, yang kafir, nanti akan dapat malaikat yang akan mencabut nyawanya dengan sangat menyakitkan. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Abu Jahal, ya, Abu Jahal atau Abu Lahab, ya, itu ketika meninggal ada seorang yang melihat punggungnya penuh dengan cabikan-cabikan, penuh dengan sayatan-sayatan. Orang tersebut bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya pernah melihat punggungnya Abu Lahab, ya, itu penuh dengan sayatan-sayatan. Kata Rasulullah, itu adalah bekas cambukan malaikat. Mengapa? Karena khusus untuk orang-orang kafir, mereka akan dipukul mukanya, mereka akan dipukul punggungnya, Masya Allah, dan dicabut dengan sangat menyakitkan. Maka Rasul saja berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam sakaratul maut. Moga-moga dan semua mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita akhir hidup yang husnul khotimah. Nanti ketika merasakan sakaratul maut, diberikan sakaratul maut yang mudah, lembut, dan ringan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Ya, baik, ada pertanyaan. Izin saya jawab, Mas Rama, ya. Halo, Mas Rama. Ya, Ustaz, tafadhol. Ya. Dari Famzah, ini Bapak Famzah apa Ibu Famzah? Tadi disampaikan untuk sedekah harta yang dikeluarkan harus dari harta yang halal. Pertanyaannya, bagaimana hukum menerima dan menggunakan harta pemberian seseorang yang kita tahu pendapatan orang tersebut tidak halal? Oh, Mas Fadil, ya. Baik. Jadi dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala mengingatkan kepada para nabi, ya,
Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki yang baik-baik, yang halal-halal. Ya. Kenapa? Karena makanan yang halal, rezeki yang halal akan menjadi sebuah darah atau menjadi sebuah energi dalam diri kita. Dan nanti akan mengalir menjadikan kita semakin semangat dalam ibadah. Tapi kalau harta yang haram, ya maka akan menjadi penyakit, akan menjadi hal yang buruk dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, Allah Ta'ala itu thayyibun, layak baru illa thayyiban. Allah Ta'ala maha bersih, tidak menerima yang kecuali yang bersih. Termasuk ibadah. Ibadah dengan duit korupsi, ibadahnya sah tapi tidak diterima. Ya. Oleh karena itu, ya kalau kita tahu itu adalah rezeki yang tidak halal, maka jangan diterima. Sebutuh apapun kita dengan duit, ya jangan sampai kita menerima di rezeki yang tidak halal. Mungkin sementara kita merasakan kenikmatan, tapi setelahnya ya akan ada banyak konsekuensi. Kita nggak mau kan dapat banyak duit tapi dapat sakit yang berat. Ya, maka Mas Fadil, ya kalau kita betul-betul tahu itu adalah dari harta yang tidak halal atau harta yang haram, ya maka sebisa mungkin ya jangan menerima, ya tidak menerimanya, ya karena nanti konsekuensinya panjang, begitu ya. Karena Allah Ta'ala zat yang maha suci, ya hanya menerima yang baik, yang bersih, yang halal saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada Mas Fadil rezeki yang halal, yang berkah berlimpah insya Allah. Amin. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Rama. Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Iya. Mungkin Mas Rama sudah dioper ke saya nih, karena baterainya lowbat tadi. Habis diberitahu ke saya, jadi saya lanjutkan gitu. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ya khataman Al-Quran serta tadabbur Al-Quran ini. Banyak sekali ya pelajaran yang kita peroleh, termasuk menginfakkan harta ataupun tentang yang kita infakkan itu kembali ke diri kita. Yang mana dalam rumus matematika itu kalau 1 kurangi 1 itu 0 ya. Tapi kalau dalam rumusnya Allah itu 1 kurangi 1 sama dengan 2. Masya Allah. Ini adalah keesaan dan keagungan Gusti Allah ya. Alhamdulillah kita telah selesai ini dan kita lanjut itu ya, kebiasaan pagi kita mulai dengan minum BB ya. Disiapkan BB-nya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, kita sebelum kita baca BB, sebelum kita minum BB ya, mari kita membaca doanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah minuman BB yang berasal dari lebah hewan yang Engkau sebutkan manfaatnya dalam Al-Quran yang akan kami minum ini, menjadi minuman yang membawa kesehatan dan kekuatan untuk membaca Al-Quran dan beribadah kepadamu. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mensyiarkan minuman yang bermanfaat ini sebagai solusi kesehatan dan rezeki yang menjadikan kami lebih taat kepadamu. Amin. Oke, langsung ya kita minum. Alhamdulillah. Sudah selesai ya minumnya ya. Seger. Setelah itu kan setiap akhir acara monggo dimulai dengan bersedekah di Masjid Fatih Firdaus sebagai sarana kita untuk ya yang tadi ya bersedekah di jalan Allah, yang mana nanti insya Allah dan pastinya akan kembali ke kita sendiri. Monggo
eh, itunya apa nomor rekeningnya itu 123 100 106 ya. Sekali lagi nomor rekeningnya itu 123 100 106. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya karena masih pemula ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi Zaki. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Ustaz Ustaz Adin, Zaki, sama barakallah. Ustaz Adin, barakallah. Allah. Hmm. Itu di bawah.